Perkenalkan, nama saya Glenn Farel Ginting, saya dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lautan penyangga. Dalam tubuh kita, terjadi proses kimia dan biologi secara bersamaan. Misalnya, saat proses peredaran darah yang mengalir dalam kapiler. Darah terdiri dari sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin berfungsi menjaga pH darah agar tetap terkontrol. Jika pH dalam darah berubah, maka akan menimbulkan efek mematikan bagi tubuh kita. Proses menjaga perubahan pH dimulai saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Sebagian besar oksigen akan diikat oleh hemoglobin dan diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Adanya oksigen yang mengoksidasi darah mengakibatkan warna darah menjadi merah terang. Sementara darah yang belum teroksidasi akan berwarna merah gelap. Dan beginilah reaksi oksidasi darah dalam asam hemoglobin yang tadinya berwarna merah gelap ketika teroksidasi oksigen akan menjadi oksihemoglobin berwarna merah terang. Saat proses metabolisme tubuh menghasilkan CO2, CO2 ini akan bergabung dengan H2O, membentuk H2CO3 atau asam karbonat. Dalam darah terbentuknya H2CO3 mengakibatkan meningkatnya konsentrasi ion H+, sehingga pH berubah menjadi sekitar 4,5. Sementara itu, hemoglobin yang telah melepaskan oksigen akan berubah menjadi basa. Oleh karena itu, hemoglobin akan mampu mengikat ion H+ dan H2CO3 dengan membentuk asam hemoglobin, sehingga pH darah menjadi konstan. Nah, kemampuan hemoglobin ini dalam menjaga pH darah disebut sebagai sistem penyangga. Untuk memahami konsep larutan penyangga, kita bisa perhatikan percobaan berikut. Terdapat larutan A dengan pH awal 5 yang kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi sebanyak 20 ml. Selanjutnya, pada ketiga tabung reaksi ditambahkan 3 larutan berbeda. Tabung reaksi pertama ditambahkan 5 ml larutan asam. Setelah larutan asam dan larutan A tercampur, terjadi perubahan pH menjadi 4,99. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, larutan A ditambahkan dengan larutan basa sebanyak 5 ml. Terjadi perubahan pH menjadi 5,01. Dan pada tabung reaksi ketiga, larutan A ditambahkan dengan air sebanyak 5 ml. Setelah terjadi penambahan air, pH larutan tetap 5. Berikutnya, kita lakukan percobaan larutan B. Sama halnya dengan larutan A, larutan B juga kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Dengan pH awal, larutan adalah 8. Pada percobaan pertama, larutan B ditambahkan dengan sedikit asam dan terjadi perubahan pH menjadi 7,98. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, larutan B ditambahkan sedikit basa. Terjadi perubahan pH menjadi 8,01. Kemudian, pada tabung reaksi ketiga ditambahkan air dan pH larutan B tetap 8. Nah, dari kedua percobaan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa adanya penambahan sedikit asam atau sedikit basa
atau air pada larutan A dan larutan B hanya mengubah sedikit pH larutan dengan nilai yang tidak signifikan. Artinya, pH larutan bisa dikatakan tetap atau konstan. Kondisi larutan inilah yang disebut dengan larutan penyangga atau buffer. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Berikutnya, kita akan melihat komponen penyusun larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada larutan penyangga asam, komponennya dapat kita amati pada reaksi berikut. Larutan CH3COOH dicampurkan dengan larutan garam NH3COONA. CH3COOH merupakan asam lemah dan CH3COO- adalah basa konjugasinya. Jadi, pada larutan penyangga asam, komponen larutan penyangganya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Pada larutan basa, kebalikannya, misalnya pada reaksi berikut, NH3 direaksikan dengan larutan garam NH4Cl. NH3 merupakan basa lemah dan NH4+ adalah asam konjugasinya. Jadi, pada larutan penyangga basa, komponen larutan penyangganya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Larutan penyangga atau buffer dapat kita buat dengan dua cara. Untuk larutan penyangga asam, cara pertama adalah mencampurkan larutan asam lemah dengan garam, dan cara kedua mencampurkan larutan asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya, pada akhir asam lemah bersisa, basa kuat akan habis bereaksi. Sedangkan untuk larutan penyangga basa, kebalikannya. Cara pertama dibuat dengan mencampurkan basa lemah dengan garam, dan cara kedua mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, dengan syarat pada akhir reaksi basa lemah bersisa, asam kuat habis bereaksi. Sekian penjelasan saya tentang larutan penyangga. Terima kasih.